Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hasim di channel Pendidik Petualang. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara memahami tes karakteristik pribadi. Namun sebelum itu, mohon untuk bantu channel ini agar semakin berkembang dengan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Saya ingatkan kembali bahwa kunci sukses SKD adalah kuasai teks dan pahami konteks. Jadi, tonton video ini sampai tuntas ya. Oke, soal pertama. Jika rekan kerja saya berlaku tidak fair dalam rangka berkompetisi untuk kenaikan pangkat, maka saya A. menegurnya, B. tidak menegurnya karena khawatir salah paham, C. diam-diam melaporkan kepada atasan sehingga saya berpeluang menang kompetisi, D. menegurnya, dan kalau dia tidak bersedia memperbaiki, maka saya akan laporkan kepada atasan, atau E. mendiamkannya. Kita lihat pembahasannya ya. Oke, jawaban di sini yang paling maksimal atau poin 5 adalah yang D ya, menegurnya, dan kalau dia tidak bersedia memperbaiki, maka saya akan laporkan kepada atasan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang A itu hanya menegurnya, itu 4 poin karena itu sesuai dengan SOP ya. Bagaimana ketika teman kita tidak fair dalam berkompetisi, maka kita berkewajiban untuk menegurnya. Tapi itu tidak cukup karena poinnya hanya 4. Maksudnya di sini hanya menegur saja, tapi tidak ada follow up atau hal lain yang bisa memperbaiki bagaimana perilakunya sehingga bisa menjadi fair kembali. Jadi itu kekurangannya. Yang B itu 3 poin, tidak menegurnya karena khawatir salah paham. Nah ini hal-hal seperti ini yang sebenarnya kurang ya dalam suatu manajemen organisasi. Karena bagaimanapun juga ketika teman kita salah, kita berkewajiban untuk menegurnya. Meskipun memang ada saja ketika suatu saat kita takut untuk salah paham. Tapi bagaimanapun juga sekali lagi menegur adalah sesuatu yang harus dilakukan. Oke. Jadi itu poinnya 3. Yang C itu 2 poin, diam-diam melaporkan. Nah ini diam-diam melaporkan ini bertentangan juga dengan prinsip tidak fair. Karena saya berpeluang menang kompetisi. Karena tujuannya atau niatnya ini sudah jelek ya. Karena untuk mendapatkan poin ya. Dia melaporkan untuk mendapatkan poin tinggi atau menggugurkan lawannya ini. Jadi ini tidak fair juga. Jadi ini poinnya cukup rendah, hanya 2. Kemudian menegur. Nah ini menegurnya koma ya. Dan kalau dia tidak bersedia memperbaiki, maka saya akan laporkan kepada atasan. Ini sesuai karena ada menegur, kemudian dia juga memperingatkan bahwa ketika tidak memperbaiki, maka baru akan melaporkan ke atasan. Ini sesuai dengan SOP-nya. Kalau kita berbicara tentang organisasi, misalkan dalam organisasi memang atau dalam hubungan yang profesional ya, dalam suatu hubungan profesional, di situ kita mengenal ada SP ya, SP 1, 2 sampai dengan 3 gitu ya. Kemudian jadi itu yang terbaik, jawaban 5 poin. Yang E mendiamkannya ini justru akan menjadikan permusuhan dalam suatu hubungan kerja. Meskipun dalam konteks ini dia sedang berkompetisi sehingga akan menjadikan hubungan menjadi tidak sehat. Jadi nilainya terendah ya 1 poin. Soal berikutnya, seluruh pekerjaan telah selesai saya kerjakan, namun jam kerja hari ini masih tersisa 2 jam lebih. Kayak ini yang ditanyakan adalah apa yang akan kita lakukan ketika kita menyelesaikan pekerjaan tapi ada waktu lebih ya. A. Mumpung saya masih di kantor dengan fasilitas internet, maka saya pergunakan untuk mengakses situs jaringan sosial Facebook. B. Setelah lelah bekerja hari ini, saya rasa tak ada salahnya saya mengobrol dengan rekan-rekan kerja lain untuk sekedar mengisi waktu. C. Saya lebih suka membaca tabloid infotainment. D. Saya pergunakan untuk chatting dengan kawan lama. E. Saya pergunakan untuk membaca buku-buku pengembangan diri. Ini sekilas gampang ya, kita lihat. Oke, jawaban yang terbaik atau 5 poin adalah yang E.
saya pergunakan untuk membaca buku-buku pengembangan diri. Kenapa? Karena di dalam PNS itu ya atau ASN itu menghendaki kita memiliki kemauan untuk meningkatkan atau mengupgrade ilmu pengetahuan kita serta keterampilan yang kita miliki. Nah, salah satunya bisa didapatkan dari membaca buku. Jadi jawaban nomor 5 adalah yang paling tinggi. Sedangkan yang A itu hanya 3 poin karena di sini untuk mengakses situs jaringan sosial Facebook ya, apalagi dengan memanfaatkan fasilitas internet dari kantor. Sehingga itu poinnya hanya 3, kemudian poin 4 yang B, setelah lelah bekerja tak ada salahnya saya mengobrol dengan rekan kerja untuk sekedar mengisi waktu. Ini lumayan karena kadang-kadang obrolan yang berkaitan juga tentang pekerjaan ya, dibandingkan misalkan dengan jawaban-jawaban yang lain seperti yang A, Facebook. Yang C terlebih lagi ya, saya lebih suka membaca tabloid infotainment, itu hanya 2 poin. Begitu juga dengan D, saya bergunakan untuk chatting dengan kawan lama. Nah ini kalau menurut milenial ya sekarang itu unfaedah ya, kurang bermanfaat dalam mengisi waktu luang. Oke, jadi jawaban yang paling tepat tadi ya yang E. Saya pergunakan untuk membaca buku-buku pengembangan diri. Kemudian salah satu rekan dalam satu tim kerja Anda merupakan orang yang suka tidak masuk kantor. Maka Anda A. tidak akan mencontohnya, B. tidak suka dengan sikapnya, C. memberikan nasihat kepadanya, D. mengingatkan dia agar bisa lebih rajin, E. melaporkannya kepada atasan Anda. Oke, kita lihat jawaban yang terbaik adalah yang D. mengingatkan dia agar bisa lebih rajin. Ini terkait dengan bagaimana sikap kita terhadap rekan yang malas gitu ya untuk masuk kantor. Kita lihat yang A itu hanya 2 poin, tidak akan mencontohnya. Ini tidak ada feedback terhadap dia. Jadi ini hubungannya dengan diri sendiri. Jadi nilainya hanya 2 poin, cukup rendah ya. Sehingga yang jadi masalah kan sebenarnya masalah di teman kita. Jadi bagaimana caranya agar teman kita tidak mengulangi dan kita tidak melakukan hal yang sama gitu ya. Jadi itu nilainya kecil. Yang B tidak suka dengan sikapnya, ini juga ya sebatas tidak menyukai. Jadi kalau di dalam teori karakter ya yang Likona itu kan kita ada memahami, ada kita mengetahui, dan kita melakukan. Nah ini termasuk yang hanya sampai di tahap mengetahui atau perasaan saja. Yang C memberikan nasihat kepadanya, ini cukup di tengah-tengah ya, memberikan nasihat ini cukup baik, 3 poin. Ya, yang D ini mengingatkan dia agar bisa lebih rajin karena yang jadi permasalahan di sini adalah dia suka tidak masuk kantor. Jadi sesuai dengan konteksnya. Makanya di awal saya katakan bahwa untuk memahami soal-soal SKD ini harus memahami konteks selain kita menguasai teksnya. Begitu ya. Jadi mengingatkan agar bisa lebih rajin itu jawaban terbaik. Yang E itu 4 poin, melaporkannya kepada atasan Anda. Nah ini hubungannya dengan nanti pemimpin yang akan memberikan teguran. Tapi kalau misalkan kita masih bisa untuk mengingatkan, apa salahnya kita mengingatkan kawan kita, sehingga itu adalah poin tertinggi. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka saya A. tidak akan mempermasalahkan apakah orang lain bekerja dengan baik atau tidak, B. mendorong orang lain bekerja dengan baik bila situasi memungkinkan, C. mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan, D. menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik, E. mengajak serta orang lain secara bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Oke, ini soal yang cukup menjebak ya antara jawaban D dan E. Tapi kita lihat di sini. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, yakni menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Nah, di sini yang menjadi permasalahannya adalah untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan ya. Maka saya harus melakukan apa?
Menstimulasi itu artinya seperti merangsang gitu ya, menyemangati orang lain agar mau bekerja dengan baik. Memang di sini saya rasa juga kurang ya, jawabannya kurang sesuai karena hanya menstimulasi orang lain, sementara bagi kita sendiri tidak ada apa yang harus kita lakukan. Nah, sementara yang E itu mengajak serta orang lain secara bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Artinya kalau secara bersama-sama kan dengan saya juga begitu ya. Artinya sama-sama semua. Jadi seharusnya ini yang 5 poin. Nah, barangkali ada kawan-kawan yang punya anggapan berbeda, silahkan berkomentar di kolom komentar ya, serta alasannya juga. Oke, tapi saya mencoba untuk berpikir positif bahwa menstimulasi itu artinya memberikan semangat, memberikan dorongan. Artinya ketika kita memberikan semangat, menstimulus yang merangsang, berarti di situ kita memberikan teladan. Nah, jadi hati-hati dengan kata stimulasi ini. Jadi bisa jadi menstimulasi itu memberikan teladan kepada orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Nah, ini yang dibutuhkan kita sebagai seorang ASN. Jadi kalau dinalar ya dengan jawaban saya tadi, D ini memang cukup masuk akal dan memang sangat menjebak ya. Jadi itu poin tertingginya D, sedangkan C dan B itu mirip-mirip ya, sama saja. Bedanya jika memungkinkan, satu lagi jika diperlukan. Sementara yang A itu paling kecil karena tidak mempersilahkan orang lain bekerja dengan baik atau tidak. Ini menjadi sesuatu yang fatal dalam suatu kelompok ya, karena tidak memiliki tujuan yang jelas kalau seperti itu. Jadi jawabannya yang D, 5 poin, menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Oke, soal berikutnya kerja keras dan cermat merupakan upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, saya senang A. Bekerja dengan standar hasil yang tinggi. B. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru. C. Pekerjaan yang rutin. D. Pekerjaan yang menantang. E. Pekerjaan tanpa mengenal lelah dan pamrih. Ini juga cukup mengecoh jawaban ini. Kita lihat. Jawaban yang terbaik itu adalah jawaban yang A. Bekerja dengan standar hasil yang tinggi. Memang untuk beberapa indikator kreativitas juga kan dibutuhkan ya di dalam prinsip kerja ASN. Begitupun dengan rutin, artinya disiplin, rajin gitu ya. Dan menantang itu juga termasuk, bahkan tidak kenal lelah dan pamrih itu juga termasuk dalam indikator. Tapi di sini yang menjadi permasalahan adalah atau konteksnya di sini adalah kerja keras dan cermat merupakan upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi. Jadi yang dibicarakan adalah kerja keras dan cermatnya. Maka berkaitan dengan kerja keras dan cermat, dimanapun kita bekerja, prinsip yang paling utama adalah standar hasil yang tinggi, gitu ya. Nah, itu dibutuhkan dalam hal manapun itu. Jadi ketika kita dibenturkan dengan kreativitas baru, kemudian disiplin, rajin, lelah, pamrih, tanpa pamrih maksudnya. Nah, itu standar hasil tinggi itu yang paling atas, karena di level pekerjaan manapun standar tinggi itu akan jauh lebih dibutuhkan ketimbang misalkan kreativitas baru. Kreativitas baru mungkin dibutuhkan pada aspek tertentu, tapi tidak semua hal ya. Oke, jadi yang paling penting yang menentukan bagaimana kerja keras dan cermat adalah standar hasil yang tinggi. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar, atau ada jawaban yang berbeda dari kawan-kawan tentang cara pandang kawan-kawan, silahkan juga berkomentar. Juga saran dan kritik saya akan terima dengan baik agar menjadi suatu yang membangun atau konstruktif. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share apabila video ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.